Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja laporan saya, yaitu program bimbingan dan konseling. Nah, program bimbingan dan konselingnya itu saya mengambil instrumen berupa EKMS ataupun identifikasi kebutuhan masalah siswa. Oke, nah yang pertama itu ada program tahunan. Nah, pada program tahunan ini terdapat yang pertama lagi ada rasional. Nah, layanan bimbingan dan konseling merupakan layanan bantuan terhadap peserta didik, baik berupa pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, oleh karena itu peserta didik dapat menerima layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru BK. Nah, baiklah, selanjutnya itu guru bimbingan dan konseling atau konselor bekerja dalam tim bersama guru mata pelajaran, ketua atau koordinator kelompok guru, normatif, adaptif, keahlian produktif, kepala sekolah, dunia usaha dan industri, orang tua dan masyarakat untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif yang akan membantu semua peserta didik ataupun konseli mencapai perkembangan optimal dan berhasil dalam kehidupan masa depannya. Nah, di sini selain konselor juga guru di sekolah ataupun masyarakat dan pendukung lainnya ataupun koordinator sangat berperan penting dalam mendukung berkembangnya peserta didik untuk kedepannya. Nah, selanjutnya itu ada dasar hukum. Dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling, guru bimbingan atau konselor hendaknya mempelajari dan memahami serta menerapkan kinerja profesi berupa dasar hukum yang berlaku. Nah, contohnya seperti pada laporan ini terdapat konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 1 pasal 1 ayat angka 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya itu ada visi dan misi. Nah, di sekolah SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh, tempat saya memberikan beberapa instrumen IKMS tersebut. Nah, visinya itu menjadikan SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh sebagai pusat keunggulan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki sumber daya manusia yang produktif, bermartabat, serta dapat bersaing di tingkat lokal, regional, dan internasional. Sedangkan misinya itu yang pertama, menjunjung tinggi nilai keagamaan, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi. Terus membangun kewirausahaan, menerapkan kedisiplinan, kebugaran jasmani, menjaga dan melestarikan seni budaya, meningkatkan komunikasi bahasa asing, melestarikan 7K, keamanan, ketertiban, kedisiplinan, kebersihan, keindahan, kesopanan, dan kerapian, memberdayakan lingkungan sekolah untuk mewujudkan Widyata Mandala dan meningkatkan kualitas tamatan berstandar nasional dan internasional. Selanjutnya itu ada deskripsi kebutuhan. Nah, kebutuhan peserta didik atau konseli dapat diidentifikasikan berdasarkan asumsi teoretik dan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan. Dalam melaksanakan tugasnya, guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan ataupun sebuah need assessment. Nah, tujuan penyusunan instrumen tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan siswa. Deskripsi kebutuhan ini adalah sebuah hal yang disusun oleh konselor terhadap peserta didik, baik berupa memberikan sebuah instrumen guna untuk mendapatkan sebuah need assessment ataupun kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Terdapat 3 poin dalam deskripsi kebutuhan ini. Ada yang pertama itu ada profil individu, nah terus ada profil kelas, dan yang terakhir itu ada rumusan kebutuhan. Profil individu ini adalah memperlihatkan bagaimana profil-profil yang terdapat di dalam individu yang terdapat dalam kelas tersebut, dan sedangkan profil kelas adalah profil-profil berbagai macam
kelas yang terdapat di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya adalah rumusan kebutuhan. Nah, setelah melihat apa yang terdapat pada profil individu dan profil kelas, barulah disusun sebuah rumusan kebutuhan. Seperti itu. Nah, poin selanjutnya itu adalah tujuan. Nah, di mana tujuan ini disusun setelah menyusun berbagai macam deskripsi kebutuhan. Nah, misalnya seperti tabel di atas, tersedianya sarana dan prasarana di sekolah. Nah, itu rumusan tujuannya dapat mengenal fasilitas kesehatan yang disediakan sekolah, seperti itu. Selanjutnya itu ada komponen program. Nah, pada komponen program itu terdapat berbagai macam komponen. Nah, yang pertama itu adalah layanan dasar. Nah, adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseling yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir sebagai tugas-tugas perkembangan mereka. Nah, selanjutnya itu adalah layanan peminatan dan perencanaan individual. Merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ada juga selanjutnya layanan responsif. Merupakan layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah-masalah yang dialami peserta didik yang bersumber dari lingkungan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, layanan responsif ini misalnya seperti permasalahan yang butuh segera ditanggapi. Nah, seperti itu misalnya. Misalnya itu ada dukungan sistem. Nah, dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata infrastruktur perkembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya ada bidang layanan. Di sini terdapat 4 bidang layanan. Nah, yang pertama itu ada bidang pribadi. Bidang pribadi ini adalah proses pemberian bantuan guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik yang memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan dan merealisasikan keputusan serta secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya. Contohnya itu ada sosial. Proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik untuk memahami lingkungan yang dapat dilakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya. Selanjutnya itu ada belajar. Nah, proses pemberian bantuan guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik konseling lain antara lain adalah mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan. Selanjutnya itu ada bidang karir. Nah, proses pemberian bantuan bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik untuk memahami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentan hidupnya secara rasional dan realitas berdasar informasi potensi diri dan melihat kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Selanjutnya itu ada action plan ataupun rencana operasional. Rencana operasional ini dibuat untuk menguraikan secara detail tindakan-tindakan yang diperlukan selama 1 tahun untuk mencapai tujuan. Nah, rencana operasional atau action plan didistribusikan ke dalam tabel yang memuat bidang tujuan, komponen, strategi, sasaran, materi layanan, metode pelaksanaan, materi pendukung, rencana evaluasi, dan ekuivalensi pertemuan. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan tema dan topik. Materi layanan berupa rincian lanjutan dan identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik dan aspek kehidupan sosial belajar karir.
Nah, materi ini diperlukan apabila sudah ditemukan berbagai rumusan tujuan dan juga deskripsi kebutuhan serta hal-hal yang diperlukan untuk diberikan kepada peserta didik ataupun untuk diberikan pengajaran kepada peserta didik. Nah, untuk itulah dibutuhkan materi ataupun topik. Selanjutnya itu ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, yang pertama itu ada evaluasi. Evaluasi merupakan integrasi dan fungsi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Evaluasi juga merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menentukan ketercapaian atau derajat kualitas kemajuan bimbingan dan konseling yang mengacu pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Nah, evaluasi ini dilakukan ketika sudah dilakukan sebuah program bimbingan dan konseling. Nah, kemudian lakukan sebuah evaluasi. Selanjutnya ada pelaporan. Pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang merupakan kegiatan menyusun dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi, proses maupun hasil. Nah, setelah membuat evaluasi sebelumnya, kita akan membuat sebuah laporan guna untuk menjadikan data tersebut lebih valid ataupun lebih terjamin. Itu. Selanjutnya ada tindak lanjut. Nah, merupakan tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Tindak lanjut dalam pelaksanaan layanan dimunculkan sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan. Nah, tindak lanjut tersebut adalah misalnya setelah kita memberikan sebuah program kepada peserta didik, kita menemukan bagaimana masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik. Nah, setelah evaluasi, kita memberikan laporan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan tindak lanjut ataupun follow up berupa pemberian treatment seperti itu. Selanjutnya ada poin sarana dan prasarana. Di sini sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat ada ruang bimbingan dan konseling kelompok, ada ruang konseling individual serta perangkat komputer. Nah, selanjutnya itu ada anggaran biaya. Bisa juga kita lihat di tabel berikut ada perlengkapan, ada kertas HPS, sertifikat tes, pandu, terus ada snack panitia. Ini sebuah anggaran biaya yang dilakukan untuk mengadakan sebuah acara seminar karir seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada jadwal kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini itu terdapat dua tahap untuk jadwal kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu ada semester ganjil. Nah, pada semester ganjil ini pemberian program bimbingan dan konseling itu misalnya seperti di tabel berikut. Nah, ada persiapan. Nah, di mana persiapan ini pembagian tugas guru bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya itu tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya ada asesmen kebutuhan. Nah, tujuannya itu terungkapnya kebutuhan atau permasalahan peserta didik. Nah, misalnya itu menyusun program bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya itu adalah layanan bimbingan dan konseling lebih terarah dan tepat. Nah, maksudnya ada juga di semester genap. Semester genap juga lebih kurang sama seperti pada semester ganjil seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu terdapat berbagai macam RPL ataupun rencana pelaksanaan layanan. Nah, yang pertama itu ada rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Nah, rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal merupakan sebuah proses pemberian layanan itu berupa nanti akan diberikan ke dalam sebuah kelas seperti itu. Maksudnya pesertanya di dalam sebuah kelas ataupun ramai gitu. Nah, nanti berupa materi-materi yang akan diberikan yang telah disusun sesuai dengan rencana pelaksanaan layanan. Nah, selanjutnya itu ada rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Nah, pada rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok akan disusun nanti beberapa peserta bisa dari 8 orang sampai 10 orang ataupun 11 orang pada sebuah ruangan yang telah diatur oleh guru BK ataupun konselor. Selanjutnya itu ada konseling kelompok. Nah, konseling kelompok juga hampir sama dengan bimbingan kelompok, cuman pembahasannya lebih mendalam ataupun lebih
lebih rahasia seperti itu. Nah, dikarenakan pada konseling kelompok itu membahas berbagai macam masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik. Dan juga pesertanya sama, baik dari 9 orang sampai 11 orang pada konseling kelompok. Nah, yang terakhir itu ada konseling individual. Nah, pada konseling individual itu biasanya dilakukan pada seorang peserta didik yang memiliki gejala-gejala ataupun permasalahan yang tampak seperti murung, seperti sedih, seperti hal-hal lainnya yang menjadi permasalahan peserta didik. Nah, peserta didik dipanggil oleh si konselor ataupun peserta didik datang ke konselor guna untuk melakukan sebuah proses konseling individual. Dalam sebuah ruangan ada konseli dan juga konselor itu membahas berbagai macam permasalahan yang dialami si konseli guna untuk mendapatkan sebuah bantuan ataupun sebuah solusi dari si konseli itu sendiri. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan materi perencanaan layanan bimbingan dan konseling dari saya. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Terima kasih.